Ada satu jenis kekayaan yang sering terlupakan dalam pembicaraan tentang uang. Kita sibuk menghitung aset, menimbang tabungan, atau mengukur investasi, tetapi lupa pada hal paling mendasar, waktu. Uang dapat membeli banyak hal, rumah, mobil, pengalaman, bahkan keamanan. Tetapi tidak ada satupun uang yang benar-benar bisa membeli kembali 1 jam hidup yang sudah lewat. Dan disinilah letak paradoksnya. Banyak orang menghabiskan seluruh waktu mereka untuk mengejar uang, hanya untuk menyadari bahwa uang itu tidak bisa membeli kembali waktu yang telah hilang. Morgan Housel menekankan bahwa waktu adalah bentuk kekayaan tertinggi. Sebab, tanpa waktu, semua harta kehilangan makna. Apa artinya memiliki rekening bank yang penuh, jika setiap hari kita berangkat subuh dan pulang larut malam hingga tidak pernah punya 1 jam pun untuk makan malam bersama keluarga? Apa gunanya mobil mewah di garasi, jika tubuh kita kelelahan dan tidak pernah punya kesempatan untuk menikmatinya di jalan yang tenang? Apa gunanya villa di tepi pantai, jika kita hanya datang sekali setahun, dan bahkan saat itu pun sibuk menjawab email pekerjaan? Uang memang memberi pilihan, tetapi waktu memberi kebebasan. Dan kebebasan inilah inti dari kekayaan yang sejati. Kebebasan berarti kita bisa memilih apa yang penting bagi kita. Kebebasan berarti kita tidak terjebak dalam jadwal orang lain. Kebebasan berarti kita tidak selalu harus berkata, ya, hanya karena ada imbalan finansial. Inilah mengapa banyak orang yang tampak kaya di luar, sebenarnya hidup dalam kemiskinan waktu. Mereka kaya secara materi, tetapi miskin dalam kesempatan. Kaya dalam harta, tetapi miskin dalam kehadiran. Kaya dalam angka, tetapi miskin dalam pengalaman. Seorang ayah yang bisa pulang tepat waktu untuk mendengar cerita sederhana anaknya tentang sekolah hari itu, seringkali lebih kaya daripada seorang direktur yang menerima bonus besar namun tidak pernah tahu bagaimana suara tawa anaknya di meja makan. Seorang ibu yang bisa duduk tenang minum kopi di pagi hari tanpa terburu-buru, lebih kaya daripada seorang selebriti yang sarapannya disiarkan di televisi tetapi dijadwalkan oleh manajer dan sponsor. Dan seorang pekerja biasa yang punya akhir pekan bebas untuk mengunjungi orang tuanya di kampung, lebih kaya daripada seorang eksekutif yang selalu terbang dari satu kota ke kota lain, tanpa sempat menyapa keluarganya di rumah. Itulah mengapa Housel berulang kali menegaskan, jangan sampai kita menukar waktu dengan uang tanpa batas. Karena uang bisa datang dan pergi, tetapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Waktu adalah satu-satunya aset yang nilainya selalu naik, karena semakin lama kita hidup, semakin sedikit kita punya sisanya. Kekayaan finansial bisa diwariskan, kekayaan intelektual bisa diturunkan, tetapi waktu adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dibagikan, tidak bisa diperpanjang, tidak bisa digandakan. Bahkan jika kita memiliki uang sebesar apapun, kita tidak bisa membeli 1 menit tambahan ketika hidup kita sampai pada akhirnya. Dan justru karena itulah, waktu adalah bentuk kekayaan paling murni. Karena hanya dengan waktu, kita benar-benar bisa memilih. Apakah kita ingin hidup cepat, atau hidup penuh arti? Apakah kita ingin memburu lebih banyak harta, atau menikmati yang sudah ada? Apakah kita ingin sibuk mengejar sorotan, atau duduk tenang dalam kebahagiaan sederhana? Di era modern, kita sering terjebak dalam ilusi sibuk. Seakan-akan, kesibukan adalah tanda kesuksesan. Kita mengukur harga diri dengan seberapa padat jadwal kita, seberapa banyak rapat yang harus dihadiri, seberapa banyak panggilan video yang memenuhi layar, atau seberapa panjang daftar pekerjaan yang berhasil kita coret setiap malam. Kita berkompetisi dalam hal, siapa yang lebih sibuk, seperti ada gengsi tersendiri ketika bisa berkata, aku tidak sempat tidur, pekerjaanku menumpuk. Padahal, jika kita berhenti sejenak, kita akan sadar bahwa kesibukan seperti itu seringkali hanyalah topeng. Sebuah cara halus untuk meyakinkan diri sendiri bahwa kita penting, bahwa kita dibutuhkan, bahwa kita bernilai. Namun, sibuk bukanlah tanda sukses. Sibuk seringkali tanda bahwa kita tidak sepenuhnya punya kendali atas hidup kita. Betapa banyak orang yang setiap hari berpacu dengan waktu, hanya untuk menyadari bahwa hidupnya dijalankan oleh tuntutan orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Orang yang benar-benar kaya bukanlah orang yang kalendernya penuh, melainkan orang yang bisa memilih untuk kosong. Mereka tidak takut pada ruang kosong di jadwalnya, karena tahu bahwa di sanalah ruang untuk bernapas, berpikir, dan benar-benar hidup.
Bayangkan dua orang dengan gaji yang sama. Yang pertama menghabiskan setiap hari melompat dari satu rapat ke rapat berikutnya, setiap menitnya sudah ditentukan oleh agenda orang lain. Yang kedua, meski sama sibuknya, berani menyisakan waktu untuk berjalan kaki di pagi hari, membaca buku favoritnya, atau makan siang bersama keluarga. Siapa yang lebih kaya? Bukan yang kalendernya padat, melainkan yang berani memberi ruang untuk dirinya sendiri. Kebebasan untuk berkata, tidak, adalah tanda kekayaan yang tidak terlihat. Orang yang bisa menolak ajakan, undangan, atau tawaran yang tidak sejalan dengan prioritasnya, adalah orang yang sesungguhnya lebih kaya daripada mereka yang terpaksa berkata, ya, hanya karena takut kehilangan kesempatan atau bayaran. Disinilah banyak orang salah paham tentang arti kekayaan. Mereka berpikir, semakin banyak uang berarti semakin banyak pilihan. Padahal, semakin banyak uang tanpa kesadaran, justru seringkali membuat pilihan semakin sempit. Uang membawa lebih banyak kewajiban, lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak ekspektasi. Akhirnya, waktu habis bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk memenuhi tuntutan orang lain. Kebebasan waktu bukan soal bisa bermalas-malasan sepanjang hari. Bukan pula soal meninggalkan semua pekerjaan dan hidup tanpa tujuan. Kebebasan waktu adalah tentang kendali, siapa yang menentukan bagaimana kita menghabiskan 1 jam, 1 hari, atau 1 minggu hidup kita. Apakah kita sendiri yang memilih, atau orang lain yang memilihkan untuk kita? Morgan Housel ingin menekankan, kekayaan sejati bukan hanya soal angka di rekening, melainkan soal memiliki cukup ruang untuk berhenti sejenak, menolak yang tidak penting, dan memilih apa yang benar-benar bermakna. Dan ironisnya, semakin kita mampu berkata, tidak, semakin bernilai, ya, yang kita berikan. Karena kita memilih dengan sadar, bukan karena terpaksa. Kekayaan waktu bukan berarti bermalas-malasan atau hidup tanpa arah. Kekayaan waktu justru adalah bentuk kebebasan tertinggi, kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana kita ingin menjalani hidup. Uang memang penting, tetapi waktu adalah mata uang yang lebih berharga karena sekali hilang, ia tak bisa kembali. Bayangkan sebuah pagi yang tenang. Alih-alih terburu-buru berlari ke kantor, terjebak dalam macet, atau menatap layar komputer dengan beban yang menekan dada, seseorang yang memiliki kekayaan waktu bisa memilih. Ia bisa memilih untuk berjalan santai, menghirup udara segar, atau sekadar menyalakan kopi dan berbincang hangat dengan pasangan. Ia bisa memilih untuk bekerja keras, tetapi kali ini bukan karena terpaksa, melainkan karena ada cinta yang tulus terhadap pekerjaan itu. Kekayaan waktu memberi kita ruang untuk berkata, aku ingin ada di sini untuk anakku, melihat senyumnya, bukan hanya foto di layar ponsel. Aku ingin menua bersama pasangan, bukan sekadar bertemu sebentar di malam hari saat sama-sama sudah lelah. Aku ingin punya momen hening, duduk di taman, membaca buku, atau hanya memandangi langit sore, tanpa dihantui rasa bersalah karena dianggap tidak produktif. Inilah yang jarang dipahami banyak orang, kekayaan sejati bukanlah soal berapa besar angka di rekening, melainkan seberapa besar kendali yang kita miliki atas jam-jam dalam hidup kita. Kita sering mendengar pepatah, time is money, tetapi sesungguhnya waktu lebih mahal dari uang. Uang bisa dicari kembali, waktu tidak. Orang yang miskin waktu, meski kaya harta, seringkali hidup dalam penjara tak terlihat. Mereka punya rumah mewah, tetapi tak pernah benar-benar tinggal di dalamnya. Mereka punya keluarga, tetapi hanya hadir secara fisik tanpa benar-benar menyapa jiwa. Mereka punya hobi, tetapi selalu terkubur dalam kalimat, nanti saja, kalau ada waktu. Dan, nanti, itu tak pernah datang. Sebaliknya, orang yang kaya waktu memiliki kualitas hidup yang jauh lebih dalam. Ia bisa hidup sesuai dengan nilai yang diyakininya, memilih pekerjaan yang sejalan dengan hatinya, memberi ruang untuk orang-orang tercinta, dan merawat dirinya sendiri. Kekayaan waktu berarti kita bisa berhenti sejenak dari roda kehidupan yang terus berputar, lalu bertanya, apakah aku benar-benar hidup, atau hanya sekadar bertahan? Itulah esensi kebebasan sejati, bukan sekadar kebebasan finansial, melainkan kebebasan eksistensial, kebebasan untuk menentukan bagaimana kita ingin menggunakan waktu yang terbatas ini sesuai dengan nilai, makna, dan prioritas kita sendiri. Bayangkan seseorang yang bekerja 12 jam sehari, 6 hari seminggu, demi mengejar promosi atau peningkatan gaji. Lalu, setelah 20 tahun, ia berhasil mencapainya. Tetapi ketika ia menoleh ke belakang, ia mendapati bahwa anak-anaknya sudah tumbuh dewasa, istrinya sudah terbiasa hidup sendiri,
dan tubuhnya sudah lelah dipaksa bekerja terlalu keras. Uang memang ada, tetapi waktu bersama keluarga sudah hilang. Uang memang terkumpul, tetapi kesehatan sudah terkikis. Dan inilah tragedi yang tidak jarang kita lihat di sekitar kita. Kekayaan seharusnya diukur bukan hanya dengan berapa banyak uang yang kita punya, tetapi dengan berapa banyak waktu bebas yang bisa kita nikmati. Uang memberi kita pilihan, tapi waktu memberi kita hidup itu sendiri. Coba bayangkan dua orang dengan latar belakang berbeda. Orang pertama memiliki gaji besar, rumah megah, dan mobil mewah. Tetapi setiap hari ia pulang larut malam, tubuhnya letih, pikirannya lelah. Ia hampir tak pernah duduk bersama keluarganya di meja makan, apalagi mengantar anaknya tidur. Foto-foto keluarga di ruang tamu hanya jadi hiasan, bukan refleksi dari momen nyata yang dijalani. Orang kedua mungkin hanya berpenghasilan setengahnya, namun ia bisa pulang sebelum matahari terbenam, duduk menemani anaknya mengerjakan PR, bercengkerama dengan pasangan sambil menikmati teh hangat. Ia punya ruang untuk tersenyum, untuk bernapas, untuk hidup. Siapa yang lebih kaya? Secara angka, mungkin orang pertama. Tetapi secara kehidupan, jelas orang kedua. Karena kekayaan sejati bukanlah sekadar menumpuk angka di rekening, melainkan mengumpulkan jam-jam penuh makna dalam keseharian kita. Seseorang yang bisa berlibur seminggu penuh tanpa dihantui rasa takut kehilangan penghasilan adalah orang kaya yang sesungguhnya. Bandingkan dengan mereka yang meski bergelimang harta, tak bisa berhenti bekerja bahkan sehari pun karena rantai pekerjaan, kewajiban, dan rasa takut kehilangan status. Hidup mereka penuh dengan kemewahan materi, tetapi miskin waktu. Jika kita renungkan lebih dalam, uang selalu bisa dicari kembali. Bahkan saat kehilangan pekerjaan, ada kemungkinan untuk bangkit, belajar, atau mencari jalur baru. Namun waktu tidak pernah bisa dikembalikan. Setiap detik yang lewat adalah kepingan kehidupan yang tak bisa diulang. Inilah mengapa banyak orang yang menyesal di akhir hayatnya bukan karena kurang bekerja, melainkan karena kurang hidup. Jarang ada orang yang berkata, andai saja aku bisa lembur lebih banyak. Tetapi sering kita dengar keluhan seperti, andai saja aku lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anakku ketika mereka kecil, atau, andai saja aku berani mengambil cuti untuk melakukan perjalanan yang selalu kuimpikan. Kekayaan waktu memberi kita ruang untuk menjadi manusia seutuhnya. Ruang untuk mencintai, untuk berkarya, untuk menikmati keheningan, untuk tertawa, untuk merasakan dunia tanpa dikejar-kejar jam. Inilah yang sering terabaikan dalam definisi kekayaan modern, bahwa hidup bukan tentang seberapa sibuk kita, tetapi seberapa hadir kita di dalamnya. Maka, ukuran kekayaan seharusnya bukan hanya soal rumah besar, mobil mewah, atau saldo tebal di bank. Ukurannya adalah, apakah kita bisa makan malam bersama orang yang kita cintai? Apakah kita bisa berhenti sejenak tanpa dihantui rasa bersalah? Apakah kita bisa merayakan momen kecil, ulang tahun, kelulusan, atau sekadar hujan sore yang indah, tanpa terburu-buru? Apakah kita punya waktu untuk diri sendiri, untuk kesehatan, untuk kebahagiaan batin? Jika jawabannya iya, maka sesungguhnya kita sudah lebih kaya daripada yang kita kira. Untuk mencapai kekayaan sejati berupa waktu, kita sebenarnya hanya membutuhkan dua hal mendasar. Kecukupan finansial, bukan berarti kita harus menjadi miliarder, melainkan memiliki fondasi yang kokoh agar kita tidak terjebak dalam lingkaran pekerjaan tanpa akhir. Kecukupan ini membuat kita bisa tidur tenang di malam hari, tidak dihantui rasa cemas akan tagihan, dan memberi kita ruang bernapas. Keberanian berkata cukup, inilah bagian tersulit. Karena manusia modern seringkali tidak kekurangan, melainkan merasa tidak pernah cukup. Kita terjebak dalam spiral perbandingan sosial, rumah kita tampak kecil dibanding rumah tetangga, gaji kita terasa biasa-biasa saja dibanding teman lama di LinkedIn, liburan kita terlihat sederhana dibanding foto-foto Instagram orang lain. Padahal, setiap kali kita menukar waktu kita untuk mengejar lebih banyak, seringkali yang hilang justru bagian paling berharga dari hidup, momen bersama orang-orang yang kita cintai. Mari kita renungkan lebih dalam. Kecukupan finansial ibarat pondasi rumah. Tanpa pondasi, rumah akan rapuh, mudah roboh. Tetapi pondasi saja tidak membuat rumah nyaman. Yang membuatnya nyaman adalah bagaimana kita menata isi rumah itu, bagaimana kita memutuskan cukup dengan ruang yang ada, cukup dengan perabot yang ada, cukup dengan suasana yang kita ciptakan. Begitu pula hidup, uang memberi pondasi, tetapi sikap cukup memberi kenyamanan. Tanpa kecukupan, kita selalu merasa dikejar-kejar kebutuhan.
Tetapi tanpa keberanian berkata cukup, kita akan terus bekerja, terus mengejar, meski sebenarnya sudah lebih dari layak. Seperti orang yang selalu haus meski air sudah ada di tangannya. Kebebasan waktu lahir pada saat kita berhenti mengorbankan jam-jam hidup hanya demi validasi dari luar. Berhenti merasa harus terlihat sukses di mata dunia. Berhenti mengejar pujian yang sebenarnya tidak pernah membuat hati kita benar-benar damai. Bayangkan ini, ada seorang karyawan yang sudah cukup mapan. Tabungannya cukup, rumahnya sudah ada, kebutuhan dasar keluarganya terpenuhi. Namun ia tetap menolak pulang tepat waktu, tetap menerima proyek tambahan, tetap mengorbankan liburannya. Mengapa? Karena ia takut dicap kurang ambisius, atau merasa malu jika dibandingkan dengan temannya yang baru membeli mobil lebih mewah. Ia menukar waktunya dengan uang yang mungkin tidak benar-benar dibutuhkannya. Ia lupa bahwa anaknya hanya akan berusia 5 tahun sekali dalam hidup. Ia lupa bahwa orang tuanya tidak akan selamanya menunggu di rumah. Ia lupa bahwa tubuhnya sendiri butuh istirahat agar bisa sehat. Keberanian berkata cukup adalah seni yang semakin langka di dunia modern. Padahal, inilah kunci agar uang bisa benar-benar berfungsi, bukan untuk membeli lebih banyak hal, tetapi untuk membeli kembali waktu yang utuh. Lalu bagaimana caranya menumbuhkan keberanian itu? Dengan memahami bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh angka rekening, tetapi oleh bagaimana kita menjalani hidup. Dengan menyadari bahwa ada titik di mana lebih banyak justru membuat kita kehilangan. Lebih banyak kerja bisa berarti lebih sedikit waktu untuk keluarga. Lebih banyak uang bisa berarti lebih banyak stres yang datang bersamanya. Dengan mengingat bahwa hidup ini terbatas, tidak ada orang yang bisa membawa serta mobil, rumah, atau saldo tabungan ke liang kubur. Tetapi semua orang akan membawa kenangan, cinta, dan pengalaman yang mereka jalani. Jika kita mampu menyeimbangkan kecukupan finansial dan keberanian berkata cukup, maka kita menemukan pintu menuju kekayaan sejati, waktu yang bebas, waktu yang penuh, waktu yang benar-benar kita miliki.